Bertemu teman lama yang tak berjumpa. Ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum Bapak dan kawan semua. Semoga bibir berhias senyum. Perkenalkan, nama saya Alma Ida Putri. Di sini saya akan mengumpulkan tugas individu terkait dengan peradilan agama dan kompilasi hukum Islam. Hukum Islam telah ada di Kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara. Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan 1963. Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia sangat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam. Pada awal periode masuknya Islam, bentuk peradilan yang dilaksanakan masih sangat sederhana, yaitu dalam bentuk tahkim kepada pemuka agama, dimulai dari penyelesaian perkara-perkara tertentu yang kemudian pada golongan rakyat tertentu juga. Hukum acara perdata peradilan agama adalah hukum yang berfungsi mengatur lalu lintas pemeriksaan perkara di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Ide dasar negara hukum tersebut secara teoritis tidak terlepas dari pandangan Gustav Reichsburg yang dalam tugas berpandangan bahwa terdapat 3 unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, di mana keadilan ketiga unsur tersebut hanya akan tercapai dari sebuah negara mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Di sini kami akan membahas yang pertama, pengertian upaya hukum dan apa saja macam-macamnya. Yang kedua, pengertian upaya hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Pengertian upaya hukum. Upaya hukum merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan untuk mengajukan suatu permohonan agar keputusan tersebut diperiksa kembali atau dibatalkan. Sedangkan pengertian dalam upaya hukum di pengadilan agama adalah segala bentuk langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan agama untuk memperjuangkan hak atau kepentingannya melalui proses hukum yang telah ditetapkan, seperti banding ataupun kasasi. Dalam suatu proses pengadilan, para pihak yang sedang berperkara memiliki tujuan untuk mendapatkan putusan dari hakim yang seadil-adilnya. Namun, ibarat kata, tiada gading yang tak retak, putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terkadang menyimpang dari substansi keadilan itu sendiri dan terkadang dianggap memihak kepada salah satu pihak. Walaupun upaya hukum dibenarkan oleh undang-undang, namun dalam prakteknya para pihak banyak yang melakukan upaya hukum dengan melenceng dari tujuan semula, yaitu untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan dengan tujuan yang ingin lebih lama menguasai, menikmati barang yang secara hukum tidak berhak untuk menguasai dan menikmatinya. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Selanjutnya, macam-macam upaya hukum. Dalam hukum acara, upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Upaya hukum biasa dalam pengadilan agama merujuk pada langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan keputusan pengadilan agama. Upaya hukum biasa ini bertujuan untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya untuk mengubah atau membatalkan keputusan pengadilan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan putusan hakim. Sedangkan yang dimaksud upaya hukum luar biasa dalam pengadilan agama bisa terjadi dalam beberapa konteks, tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara dan peraturan pengadilan agama tersebut. Apa aja yang termasuk macam-macam upaya hukum dalam pengadilan agama? Yang pertama yakni banding. Banding adalah proses di mana pihak yang kalah dalam suatu kasus di pengadilan tingkat lebih rendah mengajukan permohonan untuk menguji keputusan tersebut di pengadilan tingkat tinggi. Tujuannya untuk memungkinkan pengadilan tingkat lebih tinggi memeriksa keputusan yang telah dibuat
di pengadilan tingkat lebih rendah untuk memastikan bahwa proses hukum telah diikuti dengan benar dan keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses banding ini merupakan bagian penting dari sistem peradilan karena memberikan jaminan bahwa keputusan pengadilan diputuskan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu kasasi. Kasasi sendiri adalah mohon pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama, yakni pengadilan agama, atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi agama ke Mahkamah Agung di Jakarta melalui pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus karena adanya alasan tertentu dalam hal tertentu dan waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Tidak semua perkara bisa diajukan permohonan kasasi. Undang-undang yang membatasi jenis perkara yang dapat diajukan permohonan kasasi yang tidak dapat diajukan seperti putusan pra pengadilan, perkara pidana, perkara tata usaha negara. Selanjutnya yaitu upaya peninjauan kembali. Peninjauan kembali di sini masuk pada upaya hukum yang luar biasa, yaitu upaya hukum atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali adalah peninjauan kembali atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali ini berhak diajukan oleh pihak yang berperkara. Pihak yang berperkara misalnya pihak yang kalah perkaranya atau ahli warisnya atau seorang wakil yang dikuasakan secara khusus yang disempurnakan. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, sehingga prosedur dan istilah yang digunakan dalam upaya hukum biasa dalam pengadilan agama juga dapat bervariasi. Namun, prinsip dasar dari upaya hukum biasa dan luar biasa ini adalah memberikan kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pengujian kembali terhadap keputusan pengadilan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum. Dari penjelasan materi saya di atas, saya menyimpulkan bahwa dalam suatu proses pengadilan para pihak yang sedang berperkara memiliki tujuan untuk mendapatkan putusan dari hakim yang seadil-adilnya. Walaupun upaya hukum dibenarkan oleh undang-undang, namun dalam praktek para pihak banyak yang melakukan upaya hukum dengan melenceng dari tujuan semula, yaitu untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan dengan tujuan ingin lebih lama menguasai, menikmati barang-barang yang secara hukum tidak berhak untuk dikuasai dan dinikmatinya. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Maka dari itu, setiap negara memiliki prosedur hukum yang berbeda-beda terkait dengan upaya hukum dalam pengadilan agama. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat untuk memahami prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum mereka masing-masing. Sekian pemaparan tugas individu dari saya terkait dengan upaya hukum dalam pengadilan agama. Apabila ada salah kata atau ada salah dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.